Pernah nggak sih cuman gara-gara hal kecil kamu jadi marah seharian? Kayak misalnya, suara motor knalpot bising lewat pas kamu baru aja mau tidur. Atau kamu udah balas chat orang tapi dia malah ngilang. Atau yang lebih ngeselin lagi, kamu buka sosmed dan lihat ada komentar nyinyir dari orang yang bahkan kamu nggak kenal. Padahal awalnya kamu cuma pengen santai, cuma pengen hidup tenang, nggak pengen ribut, nggak pengen pusing, nggak pengen drama. Tapi kenyataannya, kita malah sering banget kejebak sama hal-hal kecil yang nyebelin. Hal-hal yang kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya nggak sepenting itu. Tapi rasanya kayak nyangkut aja di kepala. Dan akhirnya, satu kejadian kecil bisa ngerusak mood seharian. Misalnya, gini, pagi-pagi kamu udah niat bangun lebih awal. Mau olahraga, mau journaling, mau ngerjain to-do list. Tapi tiba-tiba, kamu dengar suara nyaring dari tetangga sebelah yang nyetel lagu dangdut volume full jam 6 pagi. Atau kamu udah mandi, udah rapi, udah siap kerja. Tapi pas buka chat, kamu lihat pesan yang kamu kirim kemarin belum dibales. Bahkan udah dibaca, tapi diem aja. Dan entah kenapa, dua hal kecil itu bisa ngerusak satu hari penuh kamu jadi bad. Jadi males ngapa-ngapain, kepikiran terus, muncul pertanyaan yang sama berulang-ulang. Kenapa sih orang segitu nggak peka? Atau aku yang salah? Dan dari itu, muncul kemarahan yang nggak jelas arahnya. Pernah nggak sih marah, tapi nggak tahu marahnya ke siapa? Kesel, tapi nggak tahu harus dilampiaskan kemana. Kamu cuma tahu kamu capek, kamu kesel, dan kamu pengen semuanya berhenti. Lucunya, hal ini bukan cuma terjadi sekali dua kali, tapi sering, mungkin bahkan tiap hari, dalam versi yang berbeda, dan yang lebih nyebelin lagi. Nggak semua orang ngerti. Kadang ketika kamu cerita, responnya cuma, ya biasa aja kali, atau kamu baper banget sih. Padahal mereka nggak tahu, kamu udah berusaha banget untuk tetap tenang. Kamu udah nyoba sabar, udah nyoba untuk mikir positif. Tapi kenyataannya, semua itu nggak semudah kata-kata motivasi. Kadang kamu cuma pengen satu, hari yang damai, yang nggak ada yang ganggu, nggak ada drama, nggak ada hal aneh yang tiba-tiba muncul. Tapi hidup ini, ya nggak selalu ngasih yang kita mau. Dan dari situ aku mulai mikir, kenapa ya? Kenapa kita sering banget kehilangan kendali cuma karena hal kecil? Kenapa ada orang yang bisa tetap tenang, padahal hidupnya juga nggak jauh beda dari kita? Mereka juga dengar suara tetangga, mereka juga pernah di ghosting, mereka juga punya masalah, tapi respon mereka beda. Mereka lebih tenang, lebih damai kelihatannya. Dulu aku mikir, mungkin mereka emang udah dari sananya begitu. Mungkin mereka dilahirkan sebagai manusia yang kalem, adem, nggak gampang kebawa emosi. Tapi makin kesini, aku sadar, ternyata enggak. Ternyata, tenang itu bukan bakat, tapi sesuatu yang bisa dilatih. Dan sayangnya, nggak ada pelajaran ini di sekolah. Nggak ada pelajaran yang ngajarin. Kamu gimana caranya tetap kalem saat orang nyinyir? Gimana cara tetap sabar ketika kenyataan nggak sesuai harapan? Gimana caranya tetap waras di tengah kesibukan, tekanan, dan ekspektasi orang-orang yang ada? Kita diajarin buat kuat, buat pinter, buat produktif, tapi nggak diajarin buat tenang. Makanya banyak dari kita yang tumbuh dengan tekanan dari mana-mana, tapi nggak tahu gimana caranya nyembuhin diri sendiri. Kita ngerti cara kerjain tugas, ngerti cara jawab soal ujian, tapi kita nggak ngerti gimana cara menghadapi kecewa, gimana cara berdamai sama sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Sampai akhirnya, aku mulai belajar pelan-pelan. Bukan dari buku motivasi, bukan dari seminar mahal, tapi dari pengalaman, dari hal-hal kecil yang dulunya aku anggap sepele. Kayak misalnya waktu aku kesel gara-gara temanku telat balas chat, atau waktu aku kesel karena kerjaanku nggak dihargai, atau waktu aku capek karena orang rumah terlalu banyak komentar. Aku mulai lihat polanya, dan turn out, bukan situasinya yang bikin aku capek, tapi cara aku ngelihat situasinya. Aku terlalu reaktif, terlalu gampang baper, terlalu banyak ekspektasi, terlalu sering berusaha ngontrol hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Dan dari situ, aku mulai belajar untuk pelan-pelan melepaskan. Bukan berarti aku jadi pasrah, bukan berarti aku jadi nggak peduli. Tapi aku mulai ngerti bahwa nggak semua hal perlu ditanggapi, nggak semua masalah perlu direspons, nggak semua komentar harus aku bawa ke hati aku. Mulai nanya ke diriku sendiri, kalau aku tanggepin ini, apa hasilnya? Kalau aku marah sekarang, apakah masalahnya bakal selesai? Kalau aku diam dan tarik napas dulu, mungkin situasinya bisa kelihatan lebih jernih. Dari situ juga aku belajar bahwa kalem bukan soal nahan emosi, tapi soal paham gimana cara menyalurkan emosi dengan sehat. Bukan dilawan, bukan ditekan, tapi diajak ngobrol. Kadang aku duduk sendiri, terus bilang ke diri sendiri, oke, kamu lagi capek ya, kamu kesel, nggak apa-apa.
Sekarang kita tarik napas dulu, nanti baru dipikirin lagi. Dan ternyata, perlahan-lahan, itu berhasil. Nggak langsung sempurna, tapi setiap kali aku berhasil milih untuk diam, untuk tenang, untuk berpikir dulu sebelum bereaksi, aku merasa lebih kuat, lebih damai, dan lebih utuh sebagai manusia. Sampai akhirnya aku sadar, ketenangan itu bukan hal mewah, bukan sesuatu yang cuma dimiliki oleh orang-orang tertentu, tapi hak setiap orang termasuk kamu. Siapapun kamu yang hari ini ngerasa gampang marah, gampang kecewa, gampang tersinggung, kamu bukan lemah, kamu cuma belum tahu cara ngatur emosi dengan sehat. Dan kabar baiknya, itu semua bisa dipelajari. Kita bisa latihan, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak beresin kamar supaya energi kita nggak makin kacau, kayak bikin rutinitas, Haji yang bantu. Kita merasa lebih tenang, kayak milih buat diem dulu 5 menit sebelum balas chat yang bikin emosi. Pelan-pelan, kamu akan mulai ngerasa, kamu nggak semudah itu meledak, kamu nggak semudah itu baper, dan kamu nggak semudah itu hilang arah cuma karena 1-2 hal kecil. Tapi semuanya memang dimulai dari kesadaran bahwa kita punya pilihan untuk tenang, untuk bijak, untuk gak selalu ikut arus emosi yang pertama muncul. Dan dari kesadaran itu, kamu bisa mulai melatih satu skill penting yang jarang diajarkan ke kita sejak kecil. Skill untuk tetap kalem di tengah kekacauan. Karena dunia ini gak akan pernah sepenuhnya tenang. Tapi kamu bisa kalau kamu tahu caranya. Jadi setelah aku ngalamin sendiri, betapa seringnya aku capek gara-gara hal-hal kecil. Aku mulai belajar pelan-pelan, sambil jalan, sambil nyoba. Gak ada yang instan, tapi ternyata ada beberapa hal yang ngebantu banget buat bikin aku lebih kalem, lebih adem, dan gak gampang kebawa arus emosi. Aku mau share ini, bukan karena aku udah paling jago, tapi karena aku tahu rasanya capek terus-terusan kebawa emosi sendiri. 1. Jaga lingkungan fisik, jaga isi kepala. Awalnya aku nggak nyadar. Kupikir kamar yang berantakan itu cuma soal visual, cuma soal tampilan, tapi ternyata jauh lebih dari itu. Waktu aku tinggal di tempat yang sumpek, berantakan, nggak rapi, pikiranku juga kayak gitu. Nggak teratur, berisik, nggak tenang. Pernah ada masa aku ngerasa hidupku chaos banget. Rasanya semuanya salah. Moodku jelek terus, dan baru aku sadar. Kamarku waktu itu kayak kapal pecah. Baju di mana-mana, meja penuh kertas, kasur nggak pernah dirapihin, dan dari situ aku mulai mikir, mungkin ini saling nyambung. Akhirnya aku coba pelan-pelan. Aku mulai beresin kamar. Nggak harus langsung sempurna, cuma hal kecil dulu. Rapihin meja, simpen barang sesuai tempatnya, ganti spray, kasih pewangi. Dan ajaibnya, rasanya tuh beda, kayak ada ruang buat nafas. Kayak kepala juga ikut lapang. Dari situ aku belajar. Ternyata lingkungan fisik itu ngaruh banget sama ketenangan batin. Nggak harus rumah mewah, tapi rumah atau kamar yang kamu rawat, itu nunjukin kamu peduli sama dirimu sendiri. Dan makin kamu peduli, makin kamu merasa berharga. Itu salah satu pondasi kalem yang paling penting. 2. Jangan perang sama semua hal. Pilih pertempuranmu. Aku dulu gampang banget kesel. Serius. Apa-apa pengin ditanggapi, apa-apa pengin diklarifikasi. Ada orang nyinyir, langsung pengin bales. Ada orang ngegibah, langsung panas. Tapi lama-lama aku capek sendiri. Sampai akhirnya aku mulai nanya ke diriku sendiri. Tiap kali ada yang ganggu, kalau aku tanggepin ini, hasilnya apa, worth it nggak? Dan 90% jawabannya, nggak worth it. Ternyata, nggak semua hal perlu dijadiin pertempuran. Ada hal-hal yang lebih baik kita diemin aja. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita milih tenang, dan itu bukan hal yang mudah, tapi bisa dilatih. Mulai dari hal kecil. Misal, orang rumah ngomel. Dulu aku bales ngomel juga, tapi sekerong. Aku tarik napas. Aku pikir, oke, ini bukan tentang aku. Dia lagi capek aja. Hasilnya, nggak ada konflik. Aku tetap punya energi buat hal lain. Jadi mulai pilih. Mana yang layak dikasih waktu, mana yang cukup dilewatin aja. Karena energi kamu tuh terbatas. Jangan buang buat hal yang nggak penting. 3. Lepaskan kontrol. Palsu salah satu sumber stres terbesar dalam hidup adalah keinginan buat ngatur hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Kita pengen semuanya sesuai sama rencana. Pengen orang lain peka. Pengen pasangan berubah. Pengen situasi berjalan sesuai harapan. Padahal kenyataannya, banyak hal yang di luar kendali kita. Kita maksa. Makin capek jadinya. Aku pernah maksa banget biar seseorang berubah. Tapi ujung-ujungnya aku sendiri yang hancur. Karena aku nunggu sesuatu yang gak pernah datang. Sampai akhirnya aku belajar. Kadang melepaskan itu bukan berarti menyerah, tapi tanda kalau kita udah cukup dewasa buat bilang, oke,
ini di luar kendaliku. Dan ketika kamu mulai belajar ikhlas, hidup jadi lebih ringan. Bukan karena semuanya jadi sesuai harapan, tapi karena kamu berhenti berusaha ngatur yang nggak bisa kamu atur. 4. Detach bukan berarti nggak peduli. Awalnya aku mikir, detach itu berarti jadi cuek, jadi nggak peduli. Tapi ternyata bukan. Detach itu artinya kamu tetap sayang, tetap peduli, tapi kamu tahu batasnya. Kamu tetap ngasih perhatian, tapi kamu juga tahu kamu nggak bisa maksa. Kamu tetap berharap yang baik, tapi kamu juga tahu harapan itu bukan sesuatu yang harus terjadi sekarang juga. Detach itu kayak bilang ke diri sendiri, aku pengen ini, tapi kalau nggak terjadi, aku tetap baik-baik aja. Aku tetap bersyukur, aku tetap hidup. Dan itu mindset yang bikin hati jadi tenang. Karena kamu berhenti berperang sama kenyataan kamu berdemo. Kamu belajar bilang, hari ini cukup. Yang belum terjadi, ya nanti aja. Yang udah lewat, aku lepasin. 5. Bangun hidupmu sendiri. Ini bagian yang paling ngena buatku. Karena dulu aku terlalu banyak hidup buat orang lain. Hidupku kayak tergantung sama siapa yang ada di sekitarku. Kalau ada yang muji, aku senang. Kalau ada yang cuek, aku sedih. Kalau dia balas chat, aku semangat. Kalau dia ngilang, aku jadi kehilangan arah. Sampai akhirnya aku sadar, aku nggak bisa terus kayak gitu. Aku bukan remote TV, nggak bisa terus dikontrol orang lain. Aku harus punya hidupku sendiri. Rutinitas yang bikin aku bahagia, aktivitas yang bikin aku semangat, hobi yang bikin aku lupa waktu, dan ketika aku punya itu semua, aku jadi lebih stabil. Ada atau nggak ada orang lain, aku tetap hidup. Dan ketika ada yang datang ke hidupku, mereka jadi pelengkap, bukan pusat dunia. Karena pusatnya udah aku isi sendiri, membangun hidup sendiri bukan berarti jadi egois, tapi kamu belajar buat jadi utuh, supaya kamu nggak lagi nyandarin kebahagiaanmu di pundak orang lain. Dan itu adalah salah satu cara terbaik buat tetap tenang. Nah, sekarang aku mau jujur dikit ya. Buat kamu yang udah dengerin dari tadi, tapi masih mikir, ya tapi kan hidupku beda, aku tuh chaos karena orang-orang sekitar aku toksik semua. Coba deh, buka kamera depan, lihat yang toksik siapa. Kadang tuh yang kita tuduh bikin stres sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita aja yang belum jujur sama diri sendiri. Misal, kamu bilang temenmu nyebelin, tapi kamu tiap hari masih nongkrong sama dia. Terus kamu berharap hidupmu tenang. Atau kamu ngeluh cowokmu cuek, tapi kamu masih juga ngechat duluan tiap pagi, ngarep diperhatiin, tapi marah kalau dia nggak berubah. Lah, kamu siapa tukang sulap? Kamu bilang pengen hidup yang kalem, tapi reels di HP kamu isinya drama, selingkuh, adu argumen, terus kamu nonton sebelum tidur, habis itu mimpi buruk, bangun-bangun bilang, hidupku kok berat ya? Ya berat, karena kamu sendiri yang narik. Bebannya pernah nggak sih? Kamu buka Twitter atau TikTok, terus nemu orang debat random yang kamu bahkan gak kenal tapi kamu panas sendiri. Scroll terus, marah sendiri, balas komen, terus bilang netizen emang gila. Lah kamu juga ikut-ikutan gila. Bahkan kadang kita tuh terlalu sibuk cari siapa yang salah, sampai lupa ngaca. Yang bikin kamu capek bukan dunia, tapi cara kamu ngelihat dunia. Jadi ya, kalau setelah dengerin 5 poin tadi, kamu masih ngerasa gak bisa jadi kalem. Mungkin kamu belum jujur sama diri sendiri. Mungkin kamu masih berharap dunia nurut sama kamu, padahal kamu sendiri belum bisa nurutin dirimu. Kalem, itu bukan soal lingkungan tenang. Bukan soal semua orang jadi baik ke kamu. Bukan soal dunia berubah. Kalem itu soal kamu bisa ngelewatin semuanya, tanpa harus ikut rusuh. Kalau hidupmu masih kayak sinetron stripping, marah tiap hari, drama tiap minggu, nangis tiap malam, mungkin sekarang waktunya kamu jadi penulis naskahnya. Buyers, bisa kamu atur sendiri. Karena kalau enggak, kamu akan selamanya jadi figuran di hidup yang kamu sendiri nggak ngerti alurnya. Akhirnya aku sadar, jadi kalem itu bukan soal nahan emosi terus-menerus, bukan soal pasang wajah tenang padahal di dalamnya meledak-ledak, tapi soal ngerti mana yang pantas ditanggepin, dan mana yang lebih baik dibiarin lewat aja kayak angin. Tenang itu bukan tanda lemah, justru itu tanda kamu kuat karena kamu bisa milih buat nggak kebawa arus. Kamu bisa berdiri di tengah badai, dan bilang ke dirimu sendiri, nggak semua harus aku lawan. Kadang cukup diam aja. Kalem itu bukan soal berubah total dalam semalam, tapi proses. Proses pelan-pelan ngerti diri sendiri. Proses belajar ngerem sebelum nyolot. Proses tarik napas dulu sebelum jawab. Proses ninggalin hal-hal yang gak bikin tenang, dan itu semua valid. Gak usah buru-buru. Kamu gak sedang ikut lomba jadi manusia paling damai sedunia. Kamu cuma lagi belajar buat gak rusak diri sendiri karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilewatin. Jadi kalau kamu lagi di fase ini, fase belajar jadi lebih kalem, fase ngurangin reaktif, fase pengen lebih damai,
Aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Dan kamu nggak salah arah. Pelan-pelan aja. Hari ini satu langkah, besok satu napas lagi. Lusa mungkin jatuh dikit, tapi nanti kamu bisa bangkit. Itu proses, itu real, itu manusiawi. Dan kalau kamu ngerasa konten ini relate, kamu bisa share ke orang-orang yang kamu rasa lagi butuh ketenangan. Mungkin temenmu, mungkin saudaramu, mungkin malah orang yang lagi kamu kesel sama dia. Siapa tahu ini bisa bantu. Terus, aku juga pengen tahu, hal apa sih yang paling sering bikin kamu meledak? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa belajar bareng dari situ. Terakhir, jangan lupa juga, kamu boleh hidup pelan. Asal kamu tetap sadar arah. Tenang bukan soal nggak gerak, tapi soal tahu kapan harus maju dan kapan harus istirahat. So yeah, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Semoga kamu nemu ruang tenangmu sendiri. See you, peace out.